warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Aisyah Hidayatullah sebagai konselor. Saya Nurul Aziza sebagai konseli 1. Saya Agustina Marianti sebagai konseli 2. Saya Andi Baktiar di Kusuma Bangsa sebagai konseli 3. Dan saya Indira Zahra sebagai konseli 4. Baik, kami berasal dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Pembinaan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, angkatan 2018 kelas A. Jadi di sini kami akan membuat sebuah video konseling kelompok behavioral tentang modeling simbolik. Jadi untuk teman-teman semuanya diharap nonton videonya sampai akhir, enjoy dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Pagi, Waalaikumsalam, pagi Bu. Ibu senang sekali kalian bisa mengikuti konseling kelompok kita hari ini. Ya Bu. Baiklah, sebelum kita memulai konseling kelompok kita hari ini, mari berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baiklah, sebelum masuk ke tahap konseling, Ibu akan menjelaskan pengertian dan tujuan konseling kelompok terlebih dahulu. Ya Bu. Ya Bu. Baiklah. Konseling kelompok merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada siswa melalui kelompok untuk mendapatkan informasi yang berguna agar dapat menyelesaikan masalah yang dapat dihadapi, menyusun rencana, membuat keputusan yang tepat, mengembangkan pemahaman terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan dalam bentuk perilaku yang lebih efektif dengan menggunakan dinamika kelompok. Konseling kelompok dapat dimaknai sebagai suatu upaya guru pembimbing membantu memecahkan masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok melalui kegiatan kelompok agar tercapai perkembangan yang optimal. Sedangkan tujuan dari konseling kelompok itu sendiri yaitu untuk melatih kemampuan komunikasi siswa, rasa tanggap rasa, rasa kepedulian, serta terentaskannya masalah yang dialami oleh siswa masing-masing anggota kelompok. Apakah kalian mengerti dengan penjelasan Ibu tadi? Iya Bu, mengerti. Iya Bu. Iya Bu, mengerti. Baiklah, jika kalian semua sudah mengerti apa itu konseling kelompok dan tujuannya, sekarang Ibu akan menjelaskan tata cara pelaksanaan konseling kelompok kita kali ini. Iya Bu. Iya Bu. Baiklah, tahap pelaksanaan konseling kelompok kita kali ini terbagi atas 5 tahapan, di mana yang pertama pembukaan seperti yang tadi Ibu lakukan. Tahap kedua penjelasan masalah, di mana kalian akan mengemukakan masalah kalian ke Ibu. Dilanjutkan ke tahap ketiga, penggalian latar belakang masalah, di mana Ibu akan menggali latar belakang masalah yang sedang kalian alami agar bisa beralih ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penyelesaian masalah, di mana Ibu akan memberikan teknik yang sesuai dengan masalah yang sedang kalian alami. Dan tahap terakhir yaitu penutup, di mana Ibu akan mengakhiri proses konseling. Apa kalian sudah mengerti? Mengerti Bu. Iya Bu. Sekarang Ibu akan menyebutkan asas-asas yang terdapat dalam konseling kelompok, di mana terdiri atas 6 asas dalam konseling kelompok. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, kedua asas kesukarelaan, ketiga asas keterbukaan, keempat asas kegiatan, kelima asas kenormatifan, dan keenam asas kekinian. Apakah ada yang mau ditanyakan dari keenam asas konseling kelompok tersebut? Saya Bu. Iya, silakan. Apa itu asas kerahasiaan Bu? Baiklah, asas kerahasiaan ini memegang peranan penting dalam konseling kelompok. Karena masalah yang dibahas dalam konseling kelompok bersifat pribadi, maka setiap anggota kelompok diharapkan bersedia menjaga semua
yang ada dalam kegiatan konseling kelompok dan tidak layak diketahui oleh orang lain selain orang-orang yang mengikuti kegiatan konseling kelompok. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Oh iya Bu, paham. Oh iya, Ibu hampir lupa. Sebelumnya kita belum perkenalan. Terlebih dahulu perkenalkan, nama Ibu Asyifah Hidayatullah. Bisakah kalian memperkenalkan diri? Nama saya Nurul Aziz Bu. Nama saya Agustina Marianti, Bu. Perkenalkan, nama saya Andi Bakaya di Kusuma Bangsa, Bu. Perkenalkan, nama saya Indira Zahra, Bu. Baiklah, setelah kita saling mengenal, Ibu akan menyampaikan bahwa konseling kita kali ini dibatasi oleh waktu. Waktunya itu 1 kali 60 menit. Bagaimana, apakah kalian setuju? Setuju. Iya Bu, setuju. Oke, karena konseling kelompok kita kali ini dilakukan secara daring, maka Ibu akan menjelaskan tahapan konseling kelompok secara daring. Sebenarnya tidak ada bedanya tahapan secara daring maupun luring, hanya saja kita tidak bertemu. Baru Ibu sudah menjelaskan tahapannya, pasti kalian sudah mengerti kan? Iya, Ibu. Kami sudah mengerti. Baiklah, apakah kalian sudah siap untuk melakukan konseling kita kali ini? Siap, Bu. Siap. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam tahap inti. Pertama-tama Ibu mau bertanya, sebenarnya permasalahan apa yang sedang kalian alami sekarang ini? Kalau saya Bu, mengenai tugas yang terlalu banyak, sehingga saya kadang malas untuk mengerjakannya Bu. Kalau saya, Bu, saya merasa sudah bosan belajar di rumah, tidak seperti ketika awal-awal belajar di rumah. Menurut saya sangat menyenangkan. Tetapi beberapa bulan belakangan ini saya sudah merasa bosan belajar di rumah, Bu. Kalau saya sendiri, Bu, entah kenapa saya merasa tidak memiliki semangat belajar. Saya lebih senang bermain game dibandingkan dengan belajar. Dan itu mengakibatkan banyak tugas sekolah saya yang terabaikan. Kalau saya, Bu, hampir sama dengan teman-teman saya yang lain. Kurang bersemangat dalam mengerjakan tugas, bahkan kadang saya tidak konsentrasi ketika melakukan Zoom, Bu. Setelah mendengar permasalahan kalian tadi, sepertinya masalah yang kalian hadapi hampir sama ya, yaitu mengenai kurangnya motivasi belajar selama di rumah. Iya, Bu, sepertinya begitu. Ya, Bu. Setelah mendengar masalah dari kalian semua, Ibu akan membuat sebuah kesepakatan masalah siapa terlebih dahulu kita selesaikan. Apakah kalian mengerti? Iya, Bu. Oke, karena masalah kalian hampir sama mengenai motivasi belajar, silahkan menentukan siapa yang masalahnya dibahas terlebih dahulu. Bagaimana? Kalau menurut saya, Bu, kita bahas secara keseluruhan saja karena masalah kami hampir sama di mana merasa bosan dan kurang motivasi belajar ketika belajar di rumah, Bu. Menurut saya juga seperti itu, Bu. Masalah kami tidak jauh berbeda dan kebetulan kami juga satu angkatan, jadi kami menurut saya lebih baik dibahas secara keseluruhan saja, Bu. Betul, Bu, karena kita juga dibatasi oleh waktu. Mungkin jika kami menceritakan secara keseluruhan masalah kami, akan memakan waktu yang banyak. Baiklah, jika pendapat kalian seperti itu, tapi Ibu minta salah satu dari kalian membahas secara keseluruhan masalahnya agar kita dapat menemukan solusi dari masalah kalian tersebut. Baik, Bu. Baik. Jadi, siapa yang ingin menjelaskan masalah yang tengah kalian hadapi? Saya, Bu, untuk mewakili teman-teman saya. Apakah yang lain setuju?
Setuju, Bu. Nanti kami bisa menambahkan jika masih ada informasi yang dibutuhkan. Baiklah, sekarang silahkan ceritakan masalah kamu, Indira. Baik Bu, seperti yang saya sudah katakan tadi, saya merasa kurang bersemangat dan merasa jenuh belajar di rumah. Apalagi sudah beberapa bulan kita terus saja belajar di rumah. Saya bosan dan ingin bertemu dengan teman-teman saya. Boleh saya menambahkan, Bu? Silahkan, Anti. Betul apa yang dikatakan oleh Indira, Bu. Kami sudah merasa bosan belajar di rumah, sehingga saya juga terkadang malas mengerjakan tugas, lebih memilih bermain game. Iya, Bu, betul. Apalagi ada beberapa mata pelajaran yang terkadang kurang dimengerti. Itu yang membuat kita untuk malas belajar, Bu. Ya, betul itu, Bu, karena kami satu angkatan dan saya juga sekelas dengan Nurul Aziza. Maka dari itu saya juga merasa seperti itu. Bagaimana yang lain? Apakah kalian sependapat dengan Nurul Aziza dan Andi Bakti? Iya Bu, saya juga merasa begitu. Iya, Bu, saya juga merasa Baiklah, seperti itu. sepertinya memang masalah kalian hampir sama ya. Baiklah, sepertinya memang masalah kalian hampir sama, yaitu kurangnya motivasi belajar. Apakah semua mata pelajaran kalian seperti itu atau hanya salah satunya saja? Kalau saya, Bu, mata pelajaran tertentu. Ada mata pelajaran yang membuat saya lebih bersemangat. Kalau saya, Bu, selama beberapa bulan belakangan ini semua mata pelajaran begitu, Bu. Itu, Bu. Kalau saya Bu, mata pelajaran yang berhitung, membuat saya malas dan bosan untuk belajar. Kalau saya, Bu, sama seperti teman saya Nurul Aziza, Bu. Baiklah, jika seperti itu, Ibu sudah paham masalah dari kalian. Ibu memahami perasaan kalian. Memang mungkin kalian akan merasa bosan dan jenuh ketika belajar di rumah seperti sekarang ini karena tidak memiliki teman. Tapi kalian tidak boleh seperti itu. Biar bagaimanapun kalian mempunyai tugas dan tanggung jawab di mana kalian harus tetap belajar. Iya, Bu, betul. Itulah kami inginkan, sangat memerlukan bantuan dan arahan dari Ibu. Saya pribadi bingung harus berbuat apa agar bisa menumbuhkan motivasi belajar dalam diri saya, Bu. Iya, Bu, kami tidak mau selamanya seperti ini. Jika kami tidak mengalami perubahan, mungkin akan berpengaruh ke masa depan kami nantinya, Bu. Kami sangat butuh bantuan Ibu. Ibu bisa mengerti kondisi kalian. Kalian tidak boleh putus asa. Ibu yakin kalian akan menemukan solusi dari permasalahan kalian. Dan Ibu yakin kalian bisa melalui ini. Jadi sekarang mari sama-sama kita menyelesaikan masalah kalian dengan menemukan solusi yang tepat untuk diri kalian. Iya, Bu, kami sangat mengharapkan bantuan dari Ibu. Baiklah, untuk dapat menyelesaikan masalah kalian, sebaiknya kita merumuskan tujuan yang ingin kalian capai terlebih dahulu. Bisakah Ibu minta tolong salah satu dari kalian mengemukakan tujuan yang kalian inginkan atas permasalahan yang tengah kalian hadapi? Mungkin saya bisa, Bu. Apakah yang lain setuju jika Andi Bakti yang merumuskan tujuan yang akan kalian capai? Iya, Bu, kami setuju, Bu. Iya Bu, menurut saya kami memiliki tujuan yang sama. Baiklah, Andi Bakti, Ibu persilahkan mengemukakan tujuan yang kalian inginkan. Oke, Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bisa keluar dari masalah saya saat ini, Bu. Kami ingin berubah
kami ingin memiliki motivasi belajar dan semangat belajar yang baik, Bu. Karena kami berpikir dengan memiliki minat belajar yang baik, maka akan berdampak baik pula dengan masa depan kami, Bu. Ibu rasa kamu memiliki tujuan yang sangat baik. Ibu yakin kamu dan teman-teman kamu bisa mencapai tujuan tersebut dan dapat berubah sesuai dengan yang kalian harapkan. Iya Ibu, saya dan teman-teman saya sangat mengharapkan itu. Baiklah, karena kalian sudah menerapkan tujuan yang kalian ingin capai, langkah apa yang kalian ingin lakukan terlebih dahulu agar bisa mencapai tujuan tersebut? Saya pribadi, Bu, yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar saya itu metode belajar yang kurang tepat. Jadi mungkin saya akan mencari metode belajar yang lebih tepat sesuai dengan diri saya, Bu. Saya rasa juga seperti itu, Bu. Kami belum menemukan metode belajar seperti apa yang cocok untuk diri kami. Ya, Bu, betul sekali. Ibu rasa ide kalian sangat bagus. Lalu, apa kalian tahu bagaimana cara memulai ini semua? Nah, itu dia, Bu. Sampai sekarang saya masih sering bingung harus melakukan apa. Saya sudah pernah mencoba merancang apa yang akan saya lakukan, tapi saya masih belum bisa untuk memulainya. Apakah Ibu punya saran untuk kami? Iya, betul, Bu. Sampai sekarang saya belum bisa menemukan metode belajar seperti apa yang bisa saya terapkan ketika belajar di rumah, Bu. Baiklah, jika seperti itu, setelah Ibu mendengarkan cerita dari kalian tadi, Ibu akan memberikan alternatif yang bisa kalian lakukan, yaitu dengan teknik modeling, di mana teknik modeling ini terdiri dari dua, yaitu modeling langsung dan modeling simbolik. Kalau boleh tahu, Bu, apa itu teknik modeling langsung dan teknik modeling simbolik? Sendiri, guru atau teman sebayanya. Sedangkan modeling simbolik ialah modelnya disajikan melalui media tertentu seperti video, slide, rekaman suara. Jadi bagaimana yang mana kalian akan pilih untuk kita lakukan nanti ke depannya sebagai alternatif yang akan membantu kalian untuk mencapai tujuan? Kalau saya pribadi, Bu, mungkin saya mau memilih modeling simbolik. Tolong. Menurut saya juga seperti itu, Bu. Lebih baik memilih teknik modeling simbolik agar bisa membantu kami untuk melihat metode-metode belajar dan saya bisa mempertimbangkan metode belajar apa yang akan kami pilih untuk meningkatkan motivasi belajar kami, Bu. Saya yakin kedua modeling tersebut dapat memberikan perubahan terhadap diri kami, tapi kali ini mungkin sebaiknya kami memilih teknik modeling simbolik untuk kita gunakan. Betul, Bu, karena kita juga dibatasi oleh waktu, jadi mungkin lebih baik kita menggunakan teknik modeling simbolik. Bagaimana, Anti? Apa kamu setuju dengan teman-teman kamu? Ya, saya setuju, Bu. Teknik modeling simbolik sepertinya lebih efektif dilakukan ketika daring seperti sekarang ini. Baiklah, kalau begitu, Ibu rasa itu pilihan yang bagus. Ibu akan memperlihatkan beberapa video mengenai cara efektif meningkatkan motivasi belajar di masa pandemi ini. Ibu harap setelah kalian melihat video ini, kalian dapat menemukan solusi dari masalah yang tengah kalian hadapi sekarang. Ibu akan memutarkan video ini, jadi Ibu harap kalian memperhatikannya dengan baik ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Tampilkan satu video lagi untuk kalian. Iya.
Baiklah, setelah kalian menyaksikan video yang tadi Ibu tayangkan, apakah ada yang ingin menanggapi video tersebut? Dari video tersebut yang menayangkan beberapa metode belajar, mungkin saya dan teman-teman saya, Bu, akan memilih metode belajar yang cocok diterapkan agar tidak merasa bosan ketika kita belajar di rumah. Saya rasa setelah menonton video tersebut, saya sudah dapat menentukan metode belajar seperti apa yang saya inginkan, Bu. Saya juga merasa Lalu kira-kira apa yang kalian lakukan untuk meyakinkan diri kalian? Saya akan mencoba menerapkan beberapa metode belajar tersebut terlebih dahulu, Bu. Saya akan berlatih sampai saya bisa yakin metode meningkatkan motivasi belajar saya, Bu. Bagus sekali, Ibu senang mendengar semangat kamu dan teman-teman kamu ingin berubah. Iya, Bu. Tidak terasa waktu pertemuan kita kali ini sudah hampir habis ya. Iya, Bu. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu yang masih tersisa, Ibu minta salah satu dari kalian mengungkapkan pokok-pokok pembahasan kita tadi. Saya, Bu.
saya harus banyak-banyak berlatih, Bu, dengan melakukan teknik modeling simbolik yang tadi Ibu perlihatkan pada kami. Saya akan mencoba menerapkan beberapa metode belajar sampai saya bisa menemukan yang cocok untuk diri saya. Bagus sekali. Ibu rasa kamu sudah paham dan Ibu yakin teman-teman kalian juga sudah paham akan itu. Lalu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok kita kali ini? Bu, Ibu senang mendengarnya. Bagaimana perasaan kalian setelah menemukan solusi dari masalah kalian? Senang karena saya tidak merasa khawatir lagi. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Setelah kalian sudah berlatih salah satu metode belajar, kalian bisa menuliskan kelebihan dan kelemahan dari metode belajar tersebut. Dari apa yang kalian rasakan setelah berlatih, apa kalian bisa melakukannya? bisa, Bu. Bisa, Bu. Baiklah, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Pekan depan kita akan bertemu kembali di waktu yang sama via daring kembali, membahas lebih lanjut perubahan yang telah terjadi dalam diri kalian. Apakah waktu tersebut cukup untuk kalian gunakan dalam berlatih menerapkan metode-metode belajar untuk meningkatkan motivasi belajar kalian? Iya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, Ibu cukupkan pertemuan kita kali ini. Selamat berlatih dan tetap semangat dan meningkatkan motivasi belajar kalian. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa pekan depan. Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi video sering kelompok dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya sampai akhir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam dan wal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.